Bongkarnya penyamaran Marco. Menurutmu, apa yang akan ayahmu lakukan setelah tahu barang kirimannya hancur? Marco memiringkan tubuh, hingga dia bisa berbisik di telinga Ethan. Pria itu melirik sekitar, kemudian menarik topinya lebih turun. Melihat bagaimana sang paman tidak nyaman berada di tempat tersebut, Ethan mendesah. Dia memutar kepala melihat sekeliling. Tidak ada yang mencurigakan menurutnya, namun sang paman membuatnya terganggu dengan sedikit-sedikit mengamati sekitar. Seolah mereka saat ini berada di tempat yang penuh dengan musuh. Kalau paman tidak nyaman berada di sini, kemana malah memilih tempat ini? Ethan tidak menjawab pertanyaan sang paman, pria itu lebih memilih melempar tanya karena gelagat sang paman. Aku sudah lama tidak pernah ke tempat seperti ini. Kamu tahu itu, kan? Marco terkekeh. Pria itu kemudian kembali memiringkan tubuh. Di hutan tidak ada minuman keras. Adanya, kecubung. Marco menggosok hidungnya. Pria itu terkekeh. Apa sekarang paman sudah merasa mabuk? Ethan menatap sang paman dengan kening mengerut. Marco mengibas sebelah tangannya. Baru juga 2 gelas, aku tidak akan mabuk. Dulu, aku sanggup minum 10 gelas. Itu dulu paman, waktu umur paman masih kepala 2. Ethan berucap sinis. Terkadang Marco lupa berapa umurnya saat ini. Pamannya seringkali masih berpikir jika dirinya masih berusia muda. Tubuh Ethan sedikit terdorong ke depan, ketika sang paman memukul punggungnya dengan cukup keras, sementara mulut pria itu tertawa. Kamu kenapa suka sekali mengingatkanku soal umur? Dasar menyebalkan. Marco menggeleng, lalu tangan pria itu bergerak meraih gelas bir di depannya. Marco meneguknya beberapa kali. Ethan yang duduk di samping sang paman, hanya mengamati pria tersebut. Sang paman terlihat begitu menikmati kegiatannya memasukkan minuman yang mengandung alkohol ke dalam tubuhnya. Ethan menghembus panjang nafasnya. Marco selalu mengingatkannya untuk jauh-jauh dari alkohol karena benda cair yang satu itu sanggup membuat orang yang mengkonsumsinya kehilangan kesadaran dan otaknya. Tapi lihatlah bagaimana pria yang memberinya nasihat justru begitu menikmatinya. Memang benar jika alkohol bisa membuat seseorang yang mengkonsumsinya kecanduan. Sama seperti rokok. Sama seperti segala macam psikotropika. Akan sangat sulit berhenti saat sudah kecanduan. Itu sebabnya, lebih baik menahan diri untuk tidak pernah menyentuhnya daripada kelak tubuh kita rusak karenanya. Karena orang yang sudah kecanduan, seringkali tidak mempedulikan tubuhnya yang rusak perlahan-lahan. Mereka baru akan sadar, ketika semua sudah terlambat. Ethan mengalihkan tatapan, lalu meraih botol air mineralnya. Beruntung tempat ini masih menyediakan minuman yang satu ini. Ethan memutar tutup botol sembari mengedarkan matanya mengamati sekitar. Pria itu membawa mulut botol menyentuh bibirnya, kemudian meneguk beberapa kali sementara sepasang netranya masih mengedar. Apa dia tidak minum? Tanya pria yang berada di balik meja bar kepala Marco yang baru saja menurunkan gelasnya. Pria itu menatap ke arah Ethan yang terlihat masih sibuk memperhatikan sekitar. Tidak. Aku tidak mau membawanya pulang dalam keadaan mabuk. Ibunya akan marah padaku. Marco menjawab. Pria di balik meja menganggukkan kepala, sebelum kemudian menghela kaki ke arah pelanggan lainnya. Marco menoleh ke samping mengamati putra sang nyonya. Bibir pria itu mengerut. Tidak terasa bayi itu sekarang sudah berubah menjadi pria dewasa dengan kemampuan yang membuatnya bisa menghela nafas lega. Tidak hanya lega jujur saja, dia juga begitu senang karena usahanya tidak sia-sia. Ethan. Dia benar-benar keturunan Wilds, dan dia yakin, Ethan punya kemampuan untuk memimpin Wilds. Ethan memiliki aura itu. Aura seorang Elfa. Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Pria yang tidak akan dengan mudah dijatuhkan. Dia benar-benar yakin, Ethan akan berhasil dengan misinya. Dia akan membantu Ethan mencapai singgasananya. Tempat yang memang seharusnya menjadi milik tuan mudanya. Tepukan di bahu, membuat Marco refleks menoleh. Pria yang masih mengenakan topi untuk menyembunyikan wajahnya tersebut terkejut mendapati seseorang yang sudah duduk di sisi kirinya sembari menatapnya dalam-dalam. Marco! Sepasang mata pria itu membesar. Kamu benar Marco, bukan? Ethan yang mendengar, bertahan untuk tidak memutar kepalanya. Kemana saja kamu selama ini, Marco? Apa rumor itu benar? Marco mengetatkan sepasang rahangnya. Pria itu melirik sekitar. Bagaimana dia tidak melihat keberadaan orang ini sebelumnya? Marco merutuk dalam hati. Dia sudah mengenakan topi, juga menggerai rambut gondrongnya sebagai upaya menyamarkan wajahnya. Tapi ternyata itu masih tidak cukup. Tidak mungkin dia masih mengenakan masker saat ingin menikmati minuman, bukan? Tuan sempat mencarimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu salah orang. Aku bukan Marco. Marco memutar kembali kepalanya, lalu mencoba bersikap senormal mungkin. Pria itu memanggil bartender untuk meminta kembali mengisi gelasnya yang sudah kosong. Di sebelahnya,
Ethan perlahan meluruskan kepalanya. Lehernya sudah terasa pegal. Pria itu menahan mulutnya untuk tetap tertutup. Aku tidak salah mengenali orang. Kamu Marco. Aku yakin. Tidak perlu menghindar. Marco masih diam. Pria itu justru mengucap terima kasih pada sang bartender yang baru saja mengisi kembali gelas besarnya. Marco meneguknya. Tuan akan membunuhmu kalau dia melihatmu. Untuk apa kamu muncul sekarang setelah puluhan tahun? Marco membiarkan pria itu berbicara sendiri. Pria itu masih bersikap seolah dia memang bukan Marco dan tidak mengerti apa yang sedang pria di sebelahnya bicarakan. Dalam hati, dia sedang menyesali keinginannya untuk merayakan keberhasilan misi mereka malam ini di tempat yang dia tahu bisa saja akan ada wajah-wajah yang dia kenali. Itu sebabnya dia tetap mengenakan topinya. Pria di samping Marco meneguk minumannya. Pria itu kembali menoleh ke samping setelah beberapa kali tegukan. Dengan sebelah tangannya yang bebas, pria itu mengusap sudut mulutnya. Dia terlalu bersemangat ketika meneguk minuman beralkohol tersebut hingga sebagiannya terciprat. Marco tetap tidak memberikan respon apapun. Pria itu meraih dompet di saku celananya. Marco berniat untuk segera membayar minumannya lalu pergi sebelum pria di sampingnya ini bicara lebih banyak lagi. Dia harus bertahan berpura-pura jika dia bukan seseorang yang pria itu kenal. Marco? Lengan kiri Marco tertahan. Marco akhirnya memutar kepala ke kiri. Sudah aku bilang. Aku bukan Marco dan aku tidak mengenal kamu. Marco menarik keras lengannya hingga terlepas dari cengkeraman tangan pria di sampingnya. Marco kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu meletakkannya di bawah gelas yang masih terisi setengah. Dia sudah tidak bisa menikmati minumannya. Pestanya sepertinya sudah harus diakhiri. Aku yakin, sangat yakin tidak salah mengenali seseorang. Luka di pipi kamu itu, hanya Marco yang punya. Marco yang sudah berdiri terdiam dengan geraham saling menekan-nekan. Dengan bola matanya, pria itu memberi isyarat supaya Ethan terlebih dulu keluar. Ethan yang mengerti, beranjak lalu berjalan menjauh menuju pintu keluar. Siapa dia? Marco kembali menoleh ke kiri. Marco sudah mati puluhan tahun lalu. Tuan tidak perlu lagi membunuhnya. Marco tidak menjawab pertanyaan seseorang yang tidak lain adalah salah satu bodyguard yang juga bekerja pada Ramon Wild puluhan tahun lalu. Apa yang dia katakan membenarkan jika pria itu tidak salah mengenalinya. Namun kalimat itu juga mengandung pesan agar pria itu tidak menyebutnya di depan orang lain. Pria yang mengenali Marco, memasukkan tangannya ke salah satu saku jas, lalu mengeluarkan satu lembar kartu nama. Temui aku. Kita harus bicara. Marco mengamati satu lembar kartu nama yang terulur ke arahnya. Kita benar-benar harus bicara, Marco. Ini soal Bab. Sepasang mata Marco langsung membesar begitu mendengar nama Bab disebut. Pria itu menatap teman lamanya beberapa saat. Apa, dia masih hidup? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Sangat sulit percaya jika ternyata Bab masih hidup, sementara pria itu tidak mencarinya. Tidak seperti janji Bab sesaat sebelum pria itu turun dari mobil kala itu. Meskipun begitu, ada satu sisi hatinya yang menginginkan jika Bab benar masih hidup. Dia merindukan sang teman. Dan ya, dia berharap masih bisa melihat Bab. Sayangnya, yang Marco lihat selanjutnya adalah gelengan sang teman lama. Aku tidak tahu. Orang-orang mengatakan Bab sudah mati terbakar dalam mobil bersama anak buahnya. Tapi, kami tidak bisa mengenali jasadnya. Pria itu menatap sang teman lama. Marco menghembuskan nafasnya. Pria itu merasa tidak lagi tertarik saat harapannya mendapati Bab yang ternyata masih hidup pupus. Marco mendorong tangan yang masih mengulurkan selembar kartu nama. Dia tidak merasa perlu untuk bicara dengan sang teman lama. Marco, jumlah jasad di dalam mobil yang terbakar itu hanya 4 orang. Bukankah waktu itu kalian memang membawa 4 orang bersama kalian? Pria itu kembali menahan gerakan Marco yang sudah akan memutar tubuh. Bukankah itu artinya ada 1 orang lagi yang selamat? Menurutmu, kalau bukan Bab, lalu siapa? Marco melirik sekitar. Tidak akan aman membahas kejadian 28 tahun lalu di tempat ini. Dinding bisa mendengar. Marco kemudian meraih kasar kartu nama sang teman. Tutup mulutmu! Ingat, Marco sudah mati 28 tahun lalu. Melihat kepala sang teman lama mengangguk, Marco memasukkan 1 lembar kartu nama sang teman ke dalam saku celananya, kemudian mengenakan masker sebelum memutar tubuh. Marco kemudian menghela langkah menjauh. Di tempatnya duduk, sang teman menyungging senyum. Ethan sudah siap di belakang kemudi. Pria itu mengamati arah pintu masuk, sembari sesekali melihat jam yang melingkari pergelangan tangannya. Sudah lebih dari 5 menit dia menunggu. Dia khawatir terjadi sesuatu dengan sang paman di dalam sana. Ethan mendesah. Pria itu sudah berniat untuk mendorong pintu dan keluar mobil ketika dari ujung mata melihat sosok yang ditunggunya berjalan cepat keluar dari bar. Ethan menghembuskan nafas lega. Ethan berdiam menunggu,
Dengan fokus mata tidak beralih dari sang paman hingga pria itu memasuki mobil. Ethan sudah akan membuka mulut ketika terlebih dahulu mendengar suara sang paman. Dia dulu juga anak buah Bab. Kebetulan waktu itu Bab menugaskannya berjaga di mansion orang tuamu. Marco menjelaskan. Sebelah tangan pria itu menarik sabuk pengaman, kemudian memasangnya. Kepala Marco menoleh ke samping. Apa dia akan tutup mulut? Dia jelas mengenali paman. Itu berbahaya. Marco mendesah. Kepala pria itu menggeleng pelan. Aku tidak bisa memastikannya. Dia bisa saja menganggukkan kepala, tapi detik berikutnya melapor ke ayahmu. Ethan berdecak. Sang paman terus saja menyebut ayah. Ayah, dia merasa muak mendengarnya. Dia tidak pernah merasakan memiliki seorang ayah. Apa menurut paman, Ramon benar-benar tidak terlibat dengan peristiwa 28 tahun lalu? Marco yang ditanya, mengedip. Kening pria itu kemudian mengernyit. Dari yang dia lihat, Ramon sangat mencintai Rosaline. Wanita itu adalah kekasih Ramon dari semasa pria itu sekolah. Cerita itu dia dengar dari Bab yang merupakan orang kepercayaan Ramon. Jadi, untuk berpikir jika Ramon terlibat dalam usaha pembunuhan istri dan bayinya sendiri rasanya begitu sulit. Akan tetapi, Marco tidak bisa gegabah. Dalam dunia mereka, apapun bisa terjadi. Marco menghembuskan nafas panjang. Jika kamu mencintai seseorang, apakah mungkin kamu akan tega membunuhnya? Marco tidak menjawab pertanyaan Ethan. Dia tidak ingin salah memberi jawaban. Jika saja masih ada Bab. Pria itu jauh lebih mengerti tentang tuan mereka. Tidak. Ethan menjawab dengan tegas. Marco mengedip. Pria itu kemudian tersenyum, lalu menganggukkan kepala. Kalau begitu, kemungkinan besar, jawaban dari pertanyaanmu adalah, tidak. Ethan mengernyitkan kening. Karena kamu benar-benar seorang Wilds. Jawabanmu adalah jawaban ayahmu. Marco menepuk bahu sang keponakan. Ayo jalan. Kita pulang saja. Sepertinya aku memang sudah tidak bisa lagi berpesta. Marco mengeluh. Baru sekali dia menyambangi tempat yang menjadi kegemarannya semasa muda, penyamarannya sudah terbongkar. Benar-benar sial pria itu membatin kesal. Ethan masih mengamati sang paman yang kini sudah mendorong kursi ke belakang, hingga pria itu bisa setengah tidur. Ethan mendesah pelan. Pria 28 tahun tersebut kemudian memutar kepala ke depan. Tangannya menarik perseneling, lalu mulai menjalankan kereta besinya. Tentu saja bukan mobil dari kantor yang dia gunakan dalam operasinya malam ini. Entah dari mana sang paman mendapatkannya. Sepertinya, sekalipun Marco sudah 28 tahun berada jauh dari peradaban, pria itu masih memiliki teman-teman yang bersedia membantunya. Seperti senjata api, obat tidur berupa gas, peledak dan beberapa peralatan yang pamannya dapat entah dari siapa. Ethan menoleh sepersekian detik. Pria itu menarik sudut bibirnya ketika melihat kedua kelopak mata sang paman sudah tertutup dan nafas pria itu terhembus teratur. Ethan melajukan mobilnya sembari mengetuk-ketukkan jari telunjuk ke atas kemudi seakan ada irama lagu yang sedang mengalun. Ethan menikmati perjalanannya yang hening. Beberapa kali sudut bibir pria itu terangkat ketika membayangkan apa yang sedang terjadi di kediaman Wilds. Mereka pasti sudah mendengar kabar yang terjadi pada barang dagangan mereka dan juga anak buah mereka. Au! Ethan ingin sekali tertawa. Ingin sekali dia melihat wajah tua Ramon saat ini. Mungkinkah pria itu akan terkena serangan jantung? Pertanyaan itu kembali muncul. Ethan mengetukkan jemarinya ke kemudi. Dia sedang memikirkan apa yang pantas pria itu terima sebagai sedikit balasan dari penderitaan yang sudah ibunya alami. Sekalipun tebakan sang paman jika pria itu kemungkinan tidak terlibat dengan kejadian dulu, namun tidak ada alasan bagi pria itu untuk tidak merasakan penderitaan seperti yang sudah ibunya rasakan. Setiap kali Ethan mencoba memikirkannya, dia selalu saja mendapatkan jalan buntu. Sebagai seorang Wilds, bukankah seharusnya Ramon bisa menemukan dirinya dan sang ibu dengan kekuasaan pria itu? Bagaimana bisa pria itu kalah dengan siapapun yang mencoba membunuh mereka? Apa mungkin musuh pria itu yang menjadi dalang dari peristiwa lalu? Ethan menggelengkan kepala. Dia masih belum bisa memecahkannya. Ethan menekan pedal gas lebih dalam. Pria itu kemudian membuka kaca mobil di sampingnya. Pria itu menikmati hembusan angin malam yang masuk ke dalam mobil dan menerpa wajahnya. Perjalanannya masih panjang. Dia harus masuk ke dalam keluarga Wilds untuk bisa mencari otak percobaan pembunuhan mereka. Dia harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan jika benar bukan salah satu anggota keluarga Wilds pelakunya. Baru setelah itu dia akan mengembangkan penyelidikannya kepada para rival Ramon Wilds. Tiba di apartemen, Ethan membangunkan sang paman. Marco menggumam tidak mau. Pria itu justru memiringkan tubuh lalu kembali tertidur. Ethan yang melihat tingkah sang paman, menggelengkan kepala. Pria itu kemudian melepas sabuk pengaman, lalu turun. Ethan berjalan memutari setengah badan mobil sebelum membuka pintu penumpang. Ayolah, paman. Apa paman ingin aku gendong ke atas?
Tidak mendapati respon dari Marco, Ethan hanya mendesah pasrah. Pria itu kemudian memasukkan setengah tubuhnya ke dalam mobil untuk bisa melepaskan kuncian sabuk pengaman yang masih membelit tubuh Marco. Setelahnya, Ethan menarik perlahan tangan Marco. Pria itu memposisikan punggungnya di depan ambang pintu, hingga kemudian tubuh Marco bisa ia angkat dengan punggungnya. Setelah bisa mengeluarkan tubuh Marco, Ethan menutup pintu mobil dengan sebelah lengannya. Pria itu bahkan tidak merasa perlu untuk memastikan pintu terkunci dengan repot. Ethan berjalan masuk menuju lift yang akan membawanya ke lantai tempat unitnya berada. Apa paman tahu? Ternyata paman berat juga. Mungkin aku tidak akan kuat membawa paman sejauh 1 kilometer. Untung saja ada lift. Ethan berbicara sendiri. Hanya dengkuran halus Marco yang terdengar menyahutinya. Ethan terkekeh. Pria yang masih menggendong sang paman di punggungnya itu susah payah menekan tombol lift sebelum kemudian membawa tubuh mereka masuk, lalu kembali menekan nomor lantainya. Terima kasih sudah merawat dan menjagaku, juga ibuku selama ini. Rasanya aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dan pengorbanan paman. Ethan menatap pantulan tubuh mereka dari pintu lift. Tak hentinya Ethan bersyukur karena memiliki Marco di sisi mereka. Ethan menarik panjang nafasnya, kemudian menghembuskannya perlahan. Pria itu menghela langkah keluar begitu lift berhenti dan pintu di depannya terbuka. Paman, kali ini paman harus bangun dulu. Aku tidak bisa membuka pintu. Ethan sudah memutar kepalanya ke samping meminta sang paman untuk bangun. Sekali lagi Ethan mendesah pasrah. Dengan susah payah, akhirnya Ethan menyangga pantat sang paman dengan satu tangan, lalu tangan yang lain menekan angka password pintu apartemennya. Ethan mendesah lega begitu pintu terbuka. Pria itu kembali menyangga tubuh sang paman dengan kedua tangan. Marco mungkin sudah berumur 50 tahun, tapi tubuh pria berotot itu masih terjaga. Ethan membawa sang paman ke dalam kamarnya, kemudian dengan hati-hati menurunkan tubuh pria itu. Marco menggumam. Tubuhnya menggeliat mencari posisi ternyaman. Ethan hanya tersenyum melihatnya. Pria itu kemudian memutar tubuh lalu memastikan AC menyala dengan suhu yang tepat, sebelum membawa langkahnya keluar kamar. Tubuhnya terasa lengket. Dia ingin membersihkan diri sebelum tidur. Langkah kaki Ethan baru terhela 2 kali, pria itu berhenti kemudian memutar tubuh. Ethan menatap sang paman yang baru saja menggumam, paman bangga sama kamu. Ethan mengulas senyum sebelum benar-benar melangkah keluar kamar. Selesai membersihkan diri, Ethan urung langsung ke kamar. Pria itu justru berakhir duduk di sofa dengan laptop menyala di pangkuannya. Sementara pria itu menyandarkan punggungnya dengan nyaman. Dengan wajah serius, Ethan menggerakkan jemarinya di atas laptop. Deretan angka dan huruf yang akan membuat orang awam pusing tertampil di layar, bergerak cepat seiring gerakan tangan Ethan menekan enter. Beberapa saat sepasang mata Ethan menyipit, sebelum kembali menggerakkan jemarinya sampai ketika jemari itu terhenti. Sang pemilik menatap lekat tampilan layar, kemudian menekan enter. Satu sudut bibir Ethan terangkat, begitu melihat hasil tampilan layarnya. Ethan menarik punggungnya. Tersenyum sebelum mengarahkan kursor ke satu poin kemudian membuka data yang tertampil. Ethan tertawa. Sayangnya dia tidak bisa melihat seperti apa wajah Ramon saat mengetahui jika barang-barang ilegal selundupannya habis terbakar. Meskipun Ethan tahu jika kerugian yang timbul tidak akan semudah itu membuat Wilds jatuh, namun dia sudah cukup merasa senang. Dia akan melihat apa yang akan Ramon lakukan. Ethan sudah memastikan tidak ada jejaknya dan sang paman. Dia juga yakin, beberapa orang yang sempat terlibat perkelahian dengan mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Selain karena mereka menggunakan masker dan juga topi, suasana di tempat mereka terlibat perkelahian tidak memiliki penerangan yang cukup. Pun tidak ada CCTV di tempat tersebut. Ethan kembali menggerakkan kursor kemudian membuka data yang lain. Kali ini, yang dia retas adalah CCTV Mansion Wilds. Sekalipun dia tidak bisa melihat wajah-wajah tegang Wilds, paling tidak Ethan bisa sedikit terhibur melihat seperti apa suasana di luar mansion tersebut. Orang-orang terlihat panik berlarian masuk dan keluar rumah. Sementara pada tampilan layar CCTV yang lain Ethan bisa melihat evakuasi kontainer yang meledak. Sang pengemudi pun sudah diamankan oleh petugas. Pagi hari, berita pertama yang Ethan dan pamannya lihat adalah berita tentang kecelakaan truk kontainer yang terbakar. Dalam berita tersebut disampaikan jika penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena ulah sang pengemudi yang mabuk saat berkendara. Sementara tidak dilaporkan barang apa yang ada di dalam kontainer tersebut. Memang seperti itu cara main mereka. Mereka pasti sudah menutup mulut semua orang agar tidak ada berita tentang barang apa yang ada di dalam kontainer. Ethan menoleh ke arah sang paman. Pria itu sudah siap dengan setelan jasnya. Sementara sang paman yang semalam setengah mabuk baru beberapa saat lalu terbangun dan langsung bergabung dengannya menyaksikan berita pagi. Mereka mengorbankan pengemudi truk. Komentar Ethan sembari memperhatikan tayangan televisi yang memperlihatkan sang pengemudi truk dengan tangan terborgol. Ethan masih mengingat bagaimana pengemudi truk itu terdengar bahagia sembari menggumam mengikuti lirik sebuah lagu yang dia putar.
Ethan menghembuskan nafas. Kini, pria itu justru harus berakhir di penjara. Jangan khawatir. Meskipun dia di penjara, dia tidak akan sedih karena Wilds pasti sudah menjamin kehidupan keluarganya sebagai harga pengorbanannya.